Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim di Selasa Mawa dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, di hari Jumat ini kita bisa dikasih napas oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya setiap menit, detik, sekon, hari, ya, semuanya ada catatan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian semuanya untuk membuka Al-Qur'an. Kita mengaji di surah Al-Kahfi ayat 1 ya sampai ayat 20 saja ya, sahabatku semuanya. Yuk dibuka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'allahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadziba fala'allaka bahi'u nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laza'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumuna taqadu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منهم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا Sadaqallahul azim. Nah sahabat, kaum muslim di sela samawa dimanapun kalian berada, yuk kita belajar mengartikan atau makna dari surah Al-Kahfi ini dari ayat 1 sampai ayat 20 ya sahabatku semuanya. Yuk kita buka Al-Qurannya. Sahabat kaum muslim di sela samawa dimanapun kalian berada, Al-Kahfi ini artinya adalah guha ya. Al-Kahfi artinya adalah guha. Ini termasuk ke surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah suatu surah yang diturunkan di kota Mekah karena Al-Quran diturunkan hanya di 2 tempat saja. Yang pertama di kota Mekah Al-Mukarramah, yang kedua di kota Madinah Al-Munawwarah. Hanya 2 tempat saja ya sahabatku semuanya. Nah di sini Al-Kahfi ini surah ke-18 ya sahabatku, terdiri dari 110 ayat yang tadi saya baca sampai 20 ayat ya. Kita baca artinya ya sahabatku semuanya, maknanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'allahu iwaza. Yang artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran ya kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan dan seisinya ya.
Jadi bukan buatan manusia, tetapi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Masuk ayat kedua ya, sahabatku semuanya. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Nah, di ayat keduanya, sahabat kaum salim dimanapun kalian berada, sebagai bimbingan yang lurus. Nah ya, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik ya. Lanjut ayat ketiga. Makisina fihi abada, yang artinya mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak ya. Ayat keempat, ayat kelima ya. Ayat kelima. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba, yang artinya adalah mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu ya. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka ya. Masuk ayat 6 ya sahabatku semuanya. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Masuk ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinata laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ayat 8, yaitu am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina azaba, yang artinya adalah inna yang tadi ayat berapa ya sayang? Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan, itu ayat 5, dan maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu ya. Bersedih hati, dan masuk ke ayat 8 ya. Yang ayat 8 ya, sekarang ayat 8. Wa inna laza'iluna ma'alaiha sa'idan juruja, yang artinya adalah dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Yang nomor 9, ayat 9. Anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina azaba. Artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan ya. Masuk ayat nomor 10. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada,
yang artinya adalah ayat 10-nya ya. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Ayat 11. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, yang artinya maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu ya selama beberapa tahun. Ayat 12. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Yang ayat 12, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu ya. Masuk ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka ya. Selanjutnya masuk ayat ke-14. Ayat 14. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُو مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا, yang artinya adalah dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ayat nomor 15. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, yang artinya adalah mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang telah zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Masuk ayat ke-16. Wa idh i'tajaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, yang artinya adalah dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Ayat 17. Wa tarasyamsa idza tala'at tajawaru an kahfihim datal yamin wa idza garabat taqriduhum datal shimal wa hum fihi fajwatin minhu zalika min ayatillahi wa yahdillahu fahwal muhtadi wa may yudlim falan tajida lahu waliyyam mursyida, yang artinya adalah ayat 17-nya ya.
Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, memenuhi mereka ke sebelah kiri. Sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya, ya. Masuk ayat 20. Masuk ayat berapa ya barusan? Ayat 19 ya. Ayat 18 sekarang. Ayat 18 ya sahabatku semuanya. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Yang artinya, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka, ya. Masuk ayat 19. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Itu ayat 19 ya sahabatku semuanya, yang artinya adalah, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untuk kamu, dan hendaklah dia berkata lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun, ya." Masuk nomor 20 sahabatku. Innahum iyadharu alaikum yarzumukum aw yu'idukum fi millatihim walang tuflihu idzan abada. Yang artinya adalah, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kami tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, ini Sadaqallahul Adzim ya sahabatku, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Abun Salim di Selasa Mawar dimanapun kalian berada, di sini adalah menceritakan tentang sosok pemuda ya, Ashabul Kahfi itu sosok para pemuda yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan dia terkena oleh hujan yang sangat besar, ada badai, masuklah ke dalam guha ya. Dan si guha tersebut tertutup ya sahabatku semuanya oleh batu ya, dan di sana juga ada seorang anjing yang selalu menjulurkan lidahnya ya sahabatku semua untuk menjaga orang-orang yang pemuda yang beriman tersebut.
sehingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka untuk bisa keluar ya dari gua tersebut, dan disuruh oleh Allah untuk membelanjakan perak tersebut ya. Apakah orang-orang itu tersebut akan tercengang karena lama sekali ya di dalam gua tersebut, dan perubahan juga mata uang seperti itu akan berubah. Nah, di sanalah adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha kuasa ya sahabatku semuanya, karena dialah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya, mengaji di hari Jumat di surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 20. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, share kepada teman-teman kalian semuanya, karena kebaikan satu share saja akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.